selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, dan azab nantinya besar. Kami persilakan untuk duduk kembali. Yang dikitan sudah dikitan ya Cik ya, semua masyarakat dan agama serta saudara bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Dari yang Cik sekali peti aja ya, semuanya masuk semua ya. Iya, biar cepet. Iya. Biar cepet dari keluarga. Oh, bisa nih. Ya silakan semuanya ya, yang keluarga dari Om Cik Indra Joni semuanya silakan naik panggung. Iya, nggak apa-apa, rame-rame. Oke, dan selanjutnya juga keluarga Om Cik semuanya. Nanti keluarga dari Sintonayu dari Batu Raja agak merapat ya. Ya, semuanya silakan. Oke, yang dari Batu Raja agak merapat ada ya, keluarga dari Sintonayu. Iya, mana ada? Masih ada keluarga lagi? Iya, nanti mungkin dari keluarga Pak Mayor Johan. Ini Munca, Denny, dan juga keluarga dari Uninikai. Semuanya kita gabung saja ya, naik panggung utama untuk berfoto kepada keluarga besar Indra Joni dan Ibu Sintonayu. Ayo cepat, nah satu lagi baju hijau ya. Ayo cepat ya. Ada, masih ada. Oke. Cepet ya. Nah Doni, lama jauhnya Kak Don. Ayo Don. Nah dia. Oke. Iya, oke, siap. Ya selanjutnya dari Batu Raja sudah tuh siap-siap juga dari Bapak keluarga besar Bapak Mayor Johan almarhum, yaitu Munca, Denny beserta istri, dan juga langsung keluarga besar dari Uninikai ya, silakan agak merapat. Ali, ada Ali Uninikai, keluarga Batu Raja dulu silakan naik ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin paduan yang berbahagia, yaitu di acara Walimatus Khitan
putra dari Bapak Indra Joni dan Ibu Sinton Ayu, yaitu yang bernama Azam Arsaka di RT 05 Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Iya, gaya bebasnya. Oke. Oke, silakan. Sudah satu. Oh, pakai HP ya. Ya, dari Marga Mulia, saya siap untuk berfoto, mengambilkan dokumentasi pada acara hari ini. Momen kebahagiaan Bapak Indra Joni telah menghitankan putranya, menjadikan putranya kebanggaan kedua orang tua, tentunya menjadi anak yang soleh nantinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sip. Ya, selanjutnya keluarga dari dan Ibu Nikai Ali. Iya, siap, langsung aja, langsung dua Ali. Heri, keluarga besar semua ya, senyum Cak. Dan senyum lagi Cak, aman, nah bahagia dan senyum dan jadi itulah Den. Di acara tasakuran ke Walimatus Khitan dari keluarga besar Bapak Indra Joni dan Ibu Sinton Ayu. Oke. Dan yang terakhir berfoto kami undang kepada Bapak untuk menaiki panggung utama, yaitu yang pertama Ketua Panitia Bapak AKP, apa Letnan Kolonel Bapak ini? AKP ya? Oh, oke. Bapak AKP Haji Herman IDSH, Ketua Panitia untuk naik panggung utama untuk berfoto. Selanjutnya juga Ketua RT 05 dan juga Bapak yang ada di depan saya ini, Pak Epi-nya, semuanya naik. Pak Wan Mahmud, Nenek Mama orang Minang, abang saya, semua yang ada Pak Epi ini kami silakan Pak untuk naik. Bapak Firmansyah juga kalau ada, Pak Marzuki Musa dan Ustadz Azari. Iya. Yeah. Silakan kepada Bapak PIP. Bapak yang di belakang itu juga nggak apa-apa Pak. Ya, Pak. Kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di RT 05 Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 di Komplek Perundam dalam acara Walimatus Khitan Ananda Azam Arsaka, putra dari Bapak Indra Joni dan Ibu Sinton Ayu. Bapak Ibu hadirin pada hari berbahagia, nampaknya kursi di depan ini masih kosong. Kami persilakan untuk mengisi kursi di putih ini terlebih dulu Pak. Yang belakang kami persilakan maju terlebih dahulu Pak. Kalau bisa segenap panitia kita isi dulu kursi di dalam tenda sembari kita menunggu hadirnya para undangan. Iya, di depan ini masih kosong Pak. Ya, kita isi di depan terlebih dahulu Pak. Mohon Pak. Oke. Bapak Ibu hadirin para yang berbahagia, mohon perhatian, acara kita akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat apa ya? Iya Pak Ustadz. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati keluarga besar Bapak Indra Joni dan Ibu Sinton Ayu, yang kita hormati Bapak Lurah, Ketua RT 05 dan hadir juga Ketua RT 06 serta pemangku adat
Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubulingga Utara 2, yang kita hormati Al-Ustadz Dr. Andes Azari, yang kita hormati abang saya sudah hadir, dan juga Nini Mama orang Minang, yaitu Bapak Haji Wan Mahmud Pitorajo, yang kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT, pada hari ini kita dapat hadir di panggung yang begitu indah dalam acara Walimatus Khitan, yaitu Ananda Azam Arsaka, putra dari Bapak Indra Joni dan Ibu Sinton Ayu. Mudah-mudahan semoga khitan ini membawa berkah serta kebaikan dalam hidup dan menjadi pintu rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Ya azkam, amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta pengikut sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan pada hari ini kita masih diberikan suatu nikmat pada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara Walimatus Khitan kita pada hari ini dengan sama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan kumandangnya ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan korek kita, yaitu Bapak Ustadz Ansori. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ustadz Ansori yang telah kumandangkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan bagi yang baca dan kita mendengar selalu mendapatkan rahmat serta hidayah dari Allah SWT. Wabil khusus Azam Asaka, semoga Allah berkahi umurmu, bersihkan hatimu, baik perangaimu, mudahkan rezekimu, dekatnya engkau dengan kebaikan serta jauhnya dari keburukan ya Azam ya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin pada yang berbahagia, ada pantun mengatakan untuk Azam ya, ingat ya, 2-3 biji ketupat ya, makan satu mana cukup ya Azam ya, lepas sunat wajib sholat 5 waktu pastikan cukup ya Azam, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin para undangan berbahagia, selanjutnya kata sambutan mewakili keluarga besar Bapak Indra Joni dan Ibu Sinten Ayu, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Marzuki Musa, Sarjana Sosial MSI. Kepadanya kami persilahkan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum saya menyampaikan sambutan mewakili daripada tuan rumah, kami mohon izin kepada keluarga besar Adinda Indra Joni dan Indra Sinten Ayu akan kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan semoga akan berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pemerintah Kelurahan Puncak Kemuning atau diwakili Pak RT 05, yang kami hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin para undangan yang berbahagia pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya pada siang hari ini Bapak Ibu sudah hadir memenuhi undangan kami dalam rangka yaitu syukuran hitanan atas nama Azam Arsaka bin Indra Joni dan Ibu Sinten Ayu yang insyaallah akan kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar, tidak ada halangan dan rintangan apapun, amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, selawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan selalu mendapat sapaan beliau di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang pertama saya mewakili dari Keluarga Besar Adinda Indrajoni dan Adinda Sinton Ayu. Pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang telah hadir pada hari ini, sehingga dapat nantinya untuk mendoakan putra kami yaitu Azam Arsaka ini akan dihitankan, dan mudah-mudahan anak ini nantinya akan cepat sehat dan tumbuh besar bisa berkembang menjadi anak yang berguna bagi kedua orang tua, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, juga terima kasih kami kepada seluruh panitia yang mana telah membantu kami dalam acara resepsi yaitu persedekahan pada siang hari ini, karena kami menyadari tanpa bantuan Bapak Ibu panitia tidak mungkin acara ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu kami tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian selain kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu laksanakan untuk keluarga besar Adinda Indrajoni ini akan bernilai ibadah dan pahala bagi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tentunya Adinda Joni mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang pertama mungkin jiran tetangga, karena mulai dari pelaksanaan yaitu pembentukan panitia karaoke ini organ tunggal ini standby Bapak Ibu. Jadi setiap malam kami ini mulai tahun baru itu ada hiburan terus di komplek ini kan sampai hari ini. Jadi mungkin tetangga mungkin agak terganggu, kurang tidur. Keluarga besar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kepada Bapak Ibu hadirin para undangan, andai kata di dalam penyambutan baik kami keluarga maupun panitia yaitu kurang berkenan di hati Bapak Ibu para undangan, sekali lagi keluarga besar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena inilah keadaannya Pak, di komplek ini kami ini menggunakan jalan, jadi agak segitiga mungkin taruh gitu, macam-macam jadi bentuknya. Jadi kami mohon maaf andai kata penempatannya kurang tepat, sehingga ada yang di belakang, ada yang di depan, ya kan? Ada yang di ini, ibunya kami mohon maaf. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, pada siang hari ini kami mohon doa kepada Bapak Ibu, kiranya anak kami Azam Arsaka ini yang akan dihitankan mudah-mudahan sehat, besar dan berguna bagi kedua orang tua, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Itu harapan kami. Juga tidak lupa tentunya Bapak Ibu telah mendoakan itu putra dan putra kami ini juga keluarga besar daripada Adinda Indrajoni ini. Kami juga mendoakan Bapak Ibu, jadi semoga nanti selesai acara ini Bapak Ibu pulang dengan selamat, tidak ada halangan dan rintangan apapun sampai ke rumah. Amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu, mungkin tidak panjang lebar, sebagai ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu sekalian, selesai doa nanti jangan dulu pulang, kami telah menyiapkan hidangan untuk Bapak Ibu santap di siang hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan sedekah dan menjadi darah daging untuk kita semua. Jadi kami harapkan Bapak Ibu jangan dulu pulang sebelum makan siang atau santap bersama pada siang hari ini.
Mungkin itu saja kira apa ada ini akekah deh kan. Yo sekalian Pak Jon ini kena anaknya ini lanang galo. Jadi 3 putra, mungkin sekalian akikah putra-putra beliau ini. Jadi ada kambing Pak. Jadi kalau memang yang tidak bisa makan kambing, ada ayam mungkin, ada daging nantinya. Kulihat itu ada sate, jadi kan. Jadi silakan nanti pilih untuk makan, jangan sampai selepas dari acara ini Bapak Ibu terkendala dengan darah tingginya. Mungkin itu saja penyampaian kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir dan mendoakan putra kami ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu akan bernilai ibadah dan pahala bagi Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami juga ada Pak ini MC ini pantun. Aku ini pantun juga Pak. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan wakil keluarga besar dari Bapak Indrajoni dan Ibu Sinten Ayu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Ananda Azam Arsaka, semoga Ananda Azam Arsaka setelah dikitan bisa mengikuti jejak orang tuanya yang rajin beribadah dan suka memberi kepada yang membutuhkan, ya Azam ya nantinya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin para yang berbahagia, selanjutnya kata sambutan mewakili kita yang hadir pada hari ini, karena melihat kedua orang tua Azam tersenyum bahagia dirasakan juga kita yang hadir pada hari ini. Untuk itu memberikan kata sambutan mewakili undangan, kami mohon kepada Bapak Haji Hidayat untuk memberikan kata sambutan mewakili para undangan. Kepada yang kami persilakan. Sebelum saya menyampaikan sambutan mewakili tetamu undangan, mohon berkenan, mohon izin kepada Bapak Ibu tamu undangan, seyogianya ada yang lebih pas untuk menyampaikan sambutan ini, tapi untuk kesempurnaan dalam acara persilakan pada hari ini, maka sekali lagi mohon izin. Dan apabila apa yang saya sampaikan belum memenuhi keinginan dari Bapak Ibu tamu undangan, mungkin nanti pada saat acara salam-salaman bisa disampaikan langsung kepada tuan rumah, yakni Bapak Indrajoni dan Ibu Sinten Ayu sekeluarga besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Indrajoni beserta Ibu Sinten Ayu serta keluarga besar selaku tuan hajat pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati hadir di sini Ustadz Dr. Andes Azhari yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semua pada hari ini. Hadir juga ada Ustadz Dr. Andes Haji Saiful Bahri, Pak RT 05, para pejabat baik dari lingkungan pemerintah Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas dan sekitarnya, mungkin juga ada yang dari Muratara. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati. Mengawali sambutan pada hari ini, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan nikmat
baik nikmat sehat maupun sempat, sehingga kita sama-sama dapat hadir memenuhi undangan sahibul hajat Bapak Indra Joni dan Ibu Sinton Ayu pada hari ini. Semoga seluruh niat baik kita menghadiri acara persedekahan pada hari ini akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Indra Joni dan Ibu Sinton Ayu sahibul hajat pada hari ini, kami segenap tamu undangan yang pertama menghaturkan ribuan terima kasih telah mengundang kami pada hari ini. Satu, ya saya ulangi lagi, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada Pak Indra Joni dan Ibu Sinton Ayu sekeluarga besar yang sudah mengundang kami pada hari ini, baik melalui undangan tertulis, lisan, kemudian media sosial dan sebagainya, untuk turut berbagi kebahagiaan pada kesempatan siang hari ini. Oleh karenanya sekali lagi ucapan terima kasih yang tiada terhingga dari kami segenap tamu undangan. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kami dari tamu undangan. Tadi disampaikan oleh tuan rumah bahwa Pak Indra Joni sekeluarga ini sudah menyiapkan jamuan makan siang bersama Bapak Ibu tamu undangan, dan mari nanti pada saatnya kita nikmati jamuan makan siang yang sudah disiapkan oleh sahibul hajat. Semoga ini menjadi darah daging bagi kita semua tamu undangan dan menjadi pahala sedekah bagi Pak Indra Joni sekeluarga besar. Yang selanjutnya, permohonan maaf juga perlu kami sampaikan kepada tuan rumah apabila kami tamu undangan ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari tutur kata, tingkah laku, kemudian kehadiran yang tidak serempak, uniform yang sangat bervariasi. Inilah adanya kami tamu undangan berbahagia atas persedekahan dari Pak Indra Joni sekeluarga besar. Juga kami mendoakan semoga Ananda Azam Arsaka yang sudah dikhitan, termasuk putra-putra Pak Indra Joni yang sudah diakikah, ketiga putranya akan menjadi anak yang soleh, yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjadi penyejuk hati bagi Pak Indra Joni dan Ibu Sinton Ayu, juga berguna bagi masyarakat, nusa, bangsa dan agama. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Indra Joni, dan juga sekaligus mohon maaf kepada Bapak Ibu segenap tamu undangan apabila apa yang saya sampaikan belum memenuhi keinginan kepada Bapak Ibu tamu undangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Hidayat, Haji Hidayat yang memberikan kata sambutan mewakili undangan. Selamat datang Pak Wo kami, Pak Haji Elpen Asmar. Bapak Ibu hadirin para yang berbahagia, di sini ada ibu-ibu pengajian ingin berselawat yang mana nantinya kepada Bapak Ibu hadirin. Silakan rezekinya diberikan, bahwa selawat ini akan diberikan kepada anak yatim piatu. Untuk itu kami persilakan ibu-ibu pengajian Al-Hidayah untuk berselawat, untuk naik di atas panggung. Kami persilakan untuk berselawat terlebih dahulu, dan juga untuk bantuan yang nanti, bantuan ibu, bapak ibu yang rezekinya akan diserahkan kepada anak yatim piatu. Inilah dia ibu-ibu pengajian. Satu.
Iya, terima kasih kepada ibu-ibu pengajian Hidayah Alamin. Bapak Ibu hadirin para yang berbahagia, sebelum memasuki acara tausiah Islami atau kajian ilmu, nampaknya Azam Arsaka ingin menyumbangkan lagu kesayangannya. Kau persilakan Azam, ingin menyumbang lagu ya? Iya ya. Oke, silakan ibunya berdiri dibantu oleh Uni Ellen. Ya, silakan. Lagu apa? Ayam dan lapeh, wajah jauh lapeh gitu. Ayam lapeh tajam kerimbu ya Pak Ustaz. Oke. Oke, itu Dusana Azam ya. Bergembira bersama, mudah-mudahan kegembiraan pada hari ini. Oke, silakan Pak Haji Harun Rasid. Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, acara kita selanjutnya yaitu kajian ilmu atau tausiah Islami yang dalam ini akan disampaikan oleh Ustadz kita yaitu Bapak Dr. Randes Azari. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan untuk memberikan kajian ilmu atau tausiah Islami kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, acara kita selanjutnya yaitu kajian ilmu atau tausiah Islami yang dalam ini akan disampaikan oleh Ustadz kita yaitu Bapak Dr. Randes Azari. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan untuk memberikan kajian ilmu atau tausiah Islami kita pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kecil, isarah ceramahnya jangan lama-lama kata Pak Elpen. Tapi waktu kita agak longgar ya. Yang penting kita atur kira-kira masuk waktu zuhur kita sudah makan. Sepakat Pak Elpen ya? Ayo, jadi tidak lebih dari setengah jam ya, 20 menit setengah jam. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka bi qurbik wa bi nafsik wa bi ma'rifatik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wal qur'ana hakama wal qur'ana imama amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan saudara kita Bapak Indra Joni, Om Ci, beserta Ibu Sinton Ayu, Ananda Azam Arsaka, para nenek mama yang sempat hadir, Wan Mahmud sekaligus selaku sesepuh Majelis Taklim At-Tazkir Kota Lubuk Linggau, Musirawas Murah Utara, mantan Ketua Golkar, Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, rekan kami, saudara kami Bung Elven, Harun Rasid selaku tokoh pemuda, sekarang tokoh tua sekarang ya. Ini rekan kami seperjuangan, para ustadz, para kiai, para ustazah, nenek mama, pemerintah daerah yang sempat hadir dari Lubuk Linggau, Musyarawah Murah Utara, wabil khusus Ketua RT, hadirin yang kami cintai, yang kami muliakan, wabil khusus lagi tamu keluarga besar yang jauh ya, yang datang dari Batu Rajo, juga dari Lubuk Linggau, mungkin juga dari tempat-tempat yang lain. Semuanya kami hormati dan kami muliakan. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama memanjatkan puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana satu detik pun Allah tidak pernah lepas rahmat dan karunia diberikan kepada kita. Kita bisa melihat itu rahmat karunia Allah, kita bisa mendengar rahmat karunia Allah, kita bisa berpikir rahmat karunia Allah, kita bernapas rahmat karunia Allah, kita bergerak rahmat karunia Allah. Walaupun kita sering lupa, ada sedikit baik kesulitan, seakan nikmat yang besar itu kita lupakan. Salawat, teriring salam, mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita wabil khusus saudara kita Ci ya, Om Ci dikenal ya, sedang melaksanakan acara khitanan dan akikoh. Hukum daripada kedua hal ini, kalau kita kembali kepada mazhab kita di Indonesia ini mayoritas Syafi'i, maka hukum daripada khitanan ini, kalau Imam Syafi'i dan Imam Hanafi hukumnya wajib, maka khitan ini wajib.
Tapi kalau kembali kepada Imam Malik dan Imam Hanafi, maka hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Kemudian dilaksanakan pula akikoh. Akikoh ini kalau kembali kepada mazhab model ini ya, tentu repot. Nah hadirin rahimakumullah, yang terpenting adalah di zaman yang seperti sekarang, di mana godaan-godaan banyak, tantangan banyak, di mana tantangan dari dalam diri kita dewe ada namanya nafsu. Nafsu itu inna nafsa la amaratun bisu. Dalam diri kita juga di samping ada potensi yang bagus tadi, yang baik, yang hanif, yang mendorong kita untuk melakukan hal yang baik. Kemudian ada juga potensi negatif yang namanya nafsu. Inna nafsa la amaratun bisu. Nafsu itu dapat mendorong kita untuk melakukan hal yang jahat. Itu potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian tantangan-tantang dari luar, ada namanya setan. Setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia yang menghalangi agar orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalangi anak kita ini jangan sampai jadi anak yang soleh, jangan sampai jadi anak yang bagus. Setan tidak senang nian kalau Azam ini jadi anak soleh, tidak senang nian kalau Azam ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan bekerja keras mengerahkan segala kemampuan yang ada supaya Azam ini tidak menjadi anak yang bagus. Dari depan dia goda, dari belakang dia goda, dari kiri dia goda, dari kanan dia goda. Bahkan setan itu masuk ke aliran darah Azam untuk menghalangi jangan sampai Azam ini menjadi anak yang bagus. Belum lagi setan dari bangsa manusia. Dan saat ini setan-setan itu kadang-kadang kita bawa ke tempat tidur. HP kita ini ada bisa dikatakan setan, bisa dikatakan malaikat. Tapi HP kita ini aku kira lebih cenderung jadi setannya ketimbang malaikat. Jadi malaikatnya paling 10%, Bung Harun ya. Jadi setannya mungkin 90%. Jadi jarang orang itu mampu menggunakan HP ini kepada arah yang bagus. Itu artinya kenapa aku sebutkan Cik, kira-kira bahwa kita tidak berada di ruang steril untuk menjadikan anak kita itu anak yang bagus. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Semua anak itu menjadi baik dengan tidak bagus, itu ada faktor yang mempengaruhi. Dalam ilmu pendidikan, di mana Pak Elpen ini juga selaku Pak Guru, itu namanya dalam psikologi ada faktor heredity. Faktor heredity itu adalah faktor pembawaan sejak lahir. Ada faktor pembawaan, ada bakat kata kita. Tapi bakat ini kecil pengaruhnya, ya paling 15-20%. Tapi faktor terbesar adalah faktor lingkungan. Inilah yang besar sekali pengaruh di dalam bagaimana anak kita. Faktor lingkungan. Faktor milio kata orang pendidikan. Faktor milio ini yang pertama adalah lingkungan rumah tangga dewek. Bagaimana perilaku maknya, bagaimana perilaku baknya, bagaimana perilaku orang yang berada di rumah itu. Bahkan ini besar sekali pengaruhnya. Kalau maknya udah sholat, baknya udah sholat, tiap hari ribut dan bertengkar, dak akor-akor, maka 50% kemungkinan bahwa anak itu menjadi anak yang kurang bagus. Ya, kalau tadi katakanlah faktor heredity-nya 10%, kemudian 20% katakanlah kita tinggikan, kemudian faktor lingkungan rumah tangga tadi 50%, berarti kemungkinan sudah 70%. Kalau maknya tidak bagus, baknya tidak bagus, lingkungan rumah tangganya tidak bagus, 70% kemungkinan anak itu menjadi tidak bagus. Hadirin rahimakumullah. Maka kemudian ada lagi faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat sekitar. Maka kalau nilai akidah ini sudah ditanamkan kepada anak kita, yakin godaan dari depan, godaan dari belakang, berbagai macam tantangan, rintangan tadi, anak kita insya Allah dia akan mampu menghadapi berbagai macam tantangan itu. Termasuk kita, kalau kita dewek tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Luqmanul Hakim. Memang tidak mudah menjadi ayah,
Memang tidak mudah menjadi ibu. Anak itu hanif, condong kepada kebenaran, condong kepada kebaikan. Maka bagaimana kita orang tuanya? Kalau anak kita kemudian kurang baik, kurang soleh, mungkin kesalahan anak itu sendiri. Tapi jangan lemparkan kesalahan itu kepada anak saja. Mungkin juga kesalahan kita di dalam mendidik anak. Hadirin rahimakumullah. Kemudian karena tantangan menjadi anak yang soleh ini tidak mudah, tidak gampang. Sementara kita ini la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, wala quwata illa billah, tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan. Semua itu adalah rahmat karunia Allah. Maka dalam mendidik anak, mendidik istri semuanya, jangan gunakan kemampuan yang ada pada kita semata, karena kita la haula wala quwata illa billah, libatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu kita menunduk sebentar, barang 2-3 menit jadilah. Ya Allah, detik saat ini aku bersyukur kepadamu ya Allah atas semua nikmat karunia yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Detik saat ini ya Allah, kutitipkan jiwa ragaku Muhammad Azhari bin Ma'id, kutitipkan istriku kepadamu ya Allah, kutitipkan anak-anakku 1, 2, 3 kepadamu ya Allah, kutitipkan harta benda yang ada padaku kepadamu ya Allah. La ilaha illallah. Hari ini salat zuhur kita lakukan, nanti masuk waktu asar kita ulangi kembali. Ya Allah, detik saat ini ya Allah, aku Muhammad Azhari bin Ma'id bersyukur kepadamu ya Allah atas semua nikmat karunia yang Engkau berikan kepadaku. Detik saat ini ya Allah, kutitipkan kembali jiwa ragaku Muhammad Azhari bin Ma'id, istriku sebut nama binnya, anak-anakku satu persatu, kemudian tutup dengan kalimat la ilaha illallah. Terus lakukan dalam 5 waktu. Jangan sombong ingin mengurus anak kita dewek. Nah, ini mungkin kita sering lalai. Harus kita selalu melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Elpen lah jam berapa? Pokoknya kita sampai di mana dapatnya ya. Kalau bisa diselesaikan kita selesaikan. Kalau tidak, yang penting ada yang masuk. Daripada kebanyakan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya masih bagus. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, mantol, ya mantol, itu yang susah. Kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim, diajarkan Allah lewat Luqmanul Hakim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Maka hadirin rahimakumullah, yang kedua, ajarkan kepada anak kita bagaimana caranya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ajar anak kita bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua. Secara teori tentu kita ajarkan, kemudian tentu juga kita praktekkan. Bagaimana cara kita dengan mak kita selaku wong tua, bagaimana cara kita dengan bapak kita, ya, bagaimana cara kita dengan mertua kita, harus kita ajarkan dan harus kita contohkan. Sebab ini penting Bapak Ibu hadirin. Kalau wong tua kita tidak ridho, maka Allah tidak ridho, selesai sebenarnya. Maka harga mati menghargai orang tua, menghormati orang tua, mencintai orang tua. Kebahagiaan dunia kata kuncinya adalah pada orang tua, kebahagiaan akhirat adalah pada orang tua. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sekiranya dari Lubuk Linggau ini bisa berjalan kaki, kita antar mak bapak kita untuk pergi haji, kita gendong, tidak naik pesawat, maka belum cukup itu bakti kita kepada mak bapak kita dibanding dengan kebaikan yang dia berikan kepada kita. Maka ajar anak-anak kita bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Kalau anak kita tidak baik kepada kita, jangan sepenuhnya salah anak kita. Mungkin anak itu memang salah,
tapi kemungkinan besar ada juga kesalahan kita. Sebab Bapak Ibu hadirin, mungkin kita secara jujur, sejak kita ini menikah, mak kita barangkali sudah nomor 10, bak kita sudah nomor 10, kita mendahulukan anak kita mendahulukan suami, kita mendahulukan istri, padahal orang tua itu harus diutamakan. Banyak contoh orang yang mengutamakan kedua orang tuanya. Lihat rumah kita, barangkali kasur kita kasur yang mahar, kasur yang empuk. Lihat kasur mak bapak kita, lihat makanan kita mungkin 4 sehat 5 sempurna. Lihat bagaimana makanan mak bapak kita, lihat tempat tinggal kita betapa indah dan bagusnya. Tapi bagaimana lihat mak bapak kita, kita lebih utama daripada anak kita dan segala macam bentuknya. Padahal orang tua itu harus lebih diutamakan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini problem bagi kita bersama. Kemudian kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Maka syukur kepada Allah karena nikmat karunia Allah begitu banyak, dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Terima kasih, maka yang dikasih itu yang pertama adalah sebenarnya mak bapak kita yang harus diperhatikan, bukan istri kita sebenarnya, bukan anak kita sebenarnya. Maka harusnya wong tua harus lebih diutamakan. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang keempat, ya, yang keempat, jika kedua orang tuamu memaksa untuk syirik kepadaku, jangan patuh keduanya, tetapi pergaulilah keduanya dengan baik di dunia dan akhirat. Tidak ada kezoliman yang terbesar yang dilakukan oleh orang tua kecuali adalah menyuruh menyekutukan Allah. Tidak ada kezoliman yang paling besar yang dilakukan oleh orang tua kecuali orang tuanya nyuruh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesalahan yang paling besar. Kesalahan lain yang dilakukan oleh orang tua itu adalah kesalahan yang kecil, Bapak Ibu hadirin. Maka Allah mengajarkan kepada kita, sezolim apapun orang tua kepada kita, sejahat apapun orang tua kepada kita, seandainya dia nyuruh kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dipatuhi, tapi bergaullah kepadanya dengan santun, dengan lemah lembut, dan dengan baik. Maka tidak ada alasan bagi kita bersama, sejahat wong tua kita nak ngomong wong tua aku begini, wong tua aku begitu, wong tua aku tidak bagus. Kezoliman yang paling besar adalah dia menyuruh syirik. Tidak ada orang tua kita yang menyuruh kita syirik. Itu artinya kesalahan orang tua kita belum seberapa. Seandainya melakukan kezoliman yang besar sekalipun, maka sang anak tidak ada SIM dan tidak ada izin untuk berlaku tidak santun, untuk berlaku tidak hormat, untuk berlaku tidak baik. Kemudian yang kelima, kita mulai cepat-cepat. Nah, ajarkan kepada anak kita dan kepada kita bersama juga, jika ada perbuatan baik sekecil apapun, ya, dimanapun, di langit atau di bumi, kebaikan yang kita lakukan, Bapak Ibu, jangan ragu melakukan kebaikan. Azam, jangan ragu berbuat baik. Pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kunci terakhir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ku baca ayat biar kita mantap, Pak. Kadang-kadang, oh Ustaz itu ngomong baik, menurut pendapat Pak Azhari baik. Dak, kita pakai ayat supaya tidak bisa diprotes lagi. Yang ngomong nih Allah Subhanahu wa taala, bukan Azhari yang ngomong nih, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bantah lagi, tidak bisa berdebat lagi, Run. Tahu? Aku yang NU, kau Muhammadiyah, tidak baca berdebat lagi gitu. Selesai nih, the end. Ya, kalau sudah dibaca ayat. Ini kan tidak Harun. Ini Harun ini kalau ngomong, itu Ustaz jangan ngomong-ngomong baik. Ayatnya mana? Nah, ini ku bawa, Run. Ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khordalin fatakun fi sohrotin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir.
Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, dia ngomong dengan anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya. Sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, sekecil apapun perbuatan yang kau lakukan, sekalipun di dalam batu kau melakukan kebaikan, di langit ataupun di bumi kau melakukan kebaikan, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk memberikan balasan. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha teliti. Maka Bapak Ibu hadirin, tidak ada alasan bagi kita keset, kata kita Minang, sampilik kariang, ya. Melah sampilik kariang tuh dak netes lagi, ya. Taruh banyu di sini Pak Elven, bawa belari, dak netes lagi. Ini orang yang tidak yakin kepada Al-Quran. Orang yang keset ini orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wahai anakku, jika kau melakukan kebaikan sekalipun di dalam batu, sekalipun kau melakukan di langit sana, sekalipun kau melakukan kebaikan itu di bumi, sekecil apapun perbuatan baik yang kau lakukan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti aku akan membalasnya. Maka orang yang keset bertentangan dengan ayat ini. Hati-hati yang keset. Orang yang keset dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dermawan dekat kepada Allah. Orang yang dermawan kata Rasul dekat kepada manusia. Orang yang dermawan kata Rasul dekat kepada surga. Orang yang dermawan kata Rasul jauh dari pintu api neraka. Sebaliknya, orang yang keset sampilik kariang, maka dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari manusia. Semua tidak suka, Allah tidak suka, malaikat tidak suka, orang tua kandung tidak suka, mertua tidak suka, adik kandung tidak suka, semua orang tidak suka dengan orang-orang yang keset ini. Maka orang yang keset ini, maka dia jauh dari Allah, jauh dari malaikat, jauh dari surga, baunya pun dia tidak dapat, maka dekat kepada pintu api neraka. Maka dikatakan oleh guru saya, orang yang keset itu sampilik karing, maka orang itu laknatullah, aduwullah. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, lawan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tanya dengan orang yang dermawan itu, ada tak jatuh miskin gara-gara dermawan? Orang-orang yang pengasih itu jauh, usahanya bangkrut, ada tak? Ada. Ya. Bahkan dijanjikan dalam Al-Quran itu dilipatkan menjadi 7, setiap tangkai itu 100 menjadi 700, bahkan hadis lain mengatakan 1000, bahkan sampai dengan tidak terhingga. Oh Ustadz, aku sudah sedekah Ustadz, tapi aku belum nunggu kunjung datang balasannya. Bapak Ibu hadirin, ada kalanya Allah itu membalas kita, kemudian memberikan kebaikan, dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya Allah kalau balas langsung ini tidak bagus untuknya, dia tidak siap menerima kebaikan itu, maka ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan nanti. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membalas kebaikan yang kita lakukan itu, digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umpamanya melakukan sedekah yang seharusnya kita disenggol oleh mobil, kemudian kita setengah mati, mungkin habis duit 100 juta tidak cukup, cuma disenggol oleh motor, keluar duit cuma 5 juta rupiah, diganti dalam bentuk yang lain, dan berbagai macam hal. Sebenarnya Bapak Ibu hadirin, tak kala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah, ud'uni ila astajib lakum, berdoalah kata Allah, pasti aku kabulkan. Sebenarnya kita memohon kepada Allah kemudian belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia lebih ngerti kebutuhan kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah, masih banyak nak disampaikan, tapi takutnya kaget masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan. Saya kira demikian saja, lebih kurang mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.